Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syariah Cast, podcast yang diluncurkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum yang menghadirkan ruang diskusi yang bermanfaat, tetapi juga santai dan berbagi wawasan dengan para dosen dan tamu yang luar biasa seputar dunia syariah. Perkenalkan, saya Diatri Cahyani sebagai host pada segmen kali ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas topik yang menarik sesuai judul di bawah, yaitu mengenal konsep dasar ilmu falak. Sebelum kita mulai diskusinya, teman-teman, telah hadir di depan kita salah satu dosen top PTIQ, Dr. Sunarto MA. Selamat datang Bapak, sudah hadir di podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita langsung mulai diskusinya, saya akan membacakan biografi sedikit dari Bapak Dr. Sunarto MA. Jadi beliau ini merupakan pakar ilmu falak dan fikih yang lahir di Pati 17 Oktober 1971 dan telah menyelesaikan pendidikan hingga doktor di Universitas PTIQ Jakarta dengan disertasi taksis ayat-ayat kiblat dan relevansinya dalam penentuan arah sholat di Indonesia. Betul Pak? Betul, ya. Baik, saat ini beliau sedang menjabat sebagai dosen tetap di Universitas PTIQ Jakarta. Beliau juga sebagai Ketua Lajnah Falakiyah Fakultas Syariah Universitas PTIQ Jakarta dan juga sebagai pembina metode Cantol Raudhoh cabang Jabodetabek dan pendiri Majelis Ta'lim Khairul Ummahat Batu Permata Kramat Jati. Beliau juga merupakan ahli dalam bidang ilmu falak atau astronomi Islam, fikih, dan penentuan arah kiblat. Masya Allah. Telah menulis puluhan karya ilmiah dan buku, termasuk ilmu falak praktis dan taksis ayat-ayat kiblat, konsep kiblat Indonesia, perspektif dalil. Baik, sepertinya teman-teman di rumah udah penasaran dengan pembahasan kita kali ini, jadi langsung aja ke segmen yang pertama. Baik, Bapak langsung ke pertanyaannya. Ya. Jadi di era digital ini kita sering mengandalkan smartphone untuk melihat jadwal sholat ataupun arah kiblat. Nah, di balik itu semua, umat Muslim telah mempelajari selama berabad-abad mengenai ini, yaitu ilmu falak. Nah, bisa dikasih penjelasannya sedikit Pak kepada pendengar yang ada di rumah, sebenarnya apa itu ilmu falak dan mengapa ilmu ini penting dalam kehidupan umat Muslim? Ya, terima kasih. Ya, ilmu falak merupakan ilmu yang sangat penting bagi seorang Muslim. Ya, ketika mereka ingin menentukan sesuatu yang terkait dengan syariah. Ya. Saya katakan syariah di sini karena terkait dengan di antaranya yaitu menentukan waktu sholat, arah kiblat, awal bulan Komariah yang terkait dengan hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan yang lainnya. Sehingga ilmu ini merupakan ilmu yang harus dimiliki bagi seorang Muslim karena bersifat ya fardu kifayah, ya, karena cukup diwakili oleh seorang yang ahli sebetulnya sudah cukup. Tapi alangkah baiknya bagi umat Islam ketika mereka ingin menentukan suatu ibadah, misalnya sholat duhur, ya, maka mereka harus mengetahui, ya, artinya dari segi perspektif dalil maupun daripada penentuan-penentuan yang terkait dengan waktu tersebut. Ya. Kemudian, ya, ilmu falak itu kan terdiri dari dua kata, ya. Mudhof ilaih, yaitu ilmu falakin, ya. Falakin itu pakai kaf, ya, bukan pakai kof, ya. Kalau kof itu qul a'udzu birabbil falak, maksudnya saya berlindung dari waktu malam, itu kalau pakai kof, ya. Tapi di sini pakai kaf, ya. Artinya itu falak adalah putaran, ya. Wa kullun fi falaki yasbakun, semuanya itu berputar pada porosnya, ya. Artinya setiap benda-benda luar angkasa, baik mikro maupun makrokosmos, ya. Misalnya manusia itu juga berputar pada hakikatnya ketika melakukan tawaf, ya, yaitu di Ka'bah. Kemudian ketika kita menentukan hal-hal yang terkait dengan falak itu juga terkait dengan putaran, ya. Sehingga benda-benda luar angkasa misalnya makrokosmos, baik itu ada bumi, bulan, matahari maupun planet yang lainnya, maka itu berputar pada porosnya gitu.
Misalnya sebagai sumber tata surya itu ada matahari dengan istilah teori heliosentris. Maka matahari itu sebagai pusat tata surya. Kemudian ada teori geosentris ya, yang semulanya ditemukan pada abad-abad klasik, abad kedua sebelum Masehi, kan gitu. Maka teori ini juga termasuk kategori yang tadi itu yang menjadikan bumi sebagai putaran atau sebagai pusat daripada tata surya. Sehingga ilmu falak merupakan ilmu yang terkait dengan putaran benda-benda luar angkasa, baik itu terkait dengan bumi, bulan, matahari maupun planet yang lainnya. Ya. Sehingga di sini falak itu merupakan suatu putaran. Kemudian secara terminologi juga nggak jauh beda ya. Ilmu yang mempelajari tentang peredaran antariksa yang terkait dengan benda-benda luar angkasa tadi itu. Ya, maksudnya di sini ketika ada bulan, ada matahari maupun benda-benda yang lainnya, maka mereka itu juga berputar, kan gitu. Nggak jauh beda seperti itu. Terkhusus dengan ilmu falak, maka korelasinya suatu ilmu yang terkait langsung dengan peribadatan seorang muslim, sehingga dikaitkan dengan ibadah sholat, termasuk arah kiblat, ya, penentuan awal bulan Komariah dan yang lainnya. Maka disinilah ilmu falak merupakan ilmu yang wajib wajib dimiliki bagi seorang muslim, walaupun cukup diwakili bagi seseorang yang ahli. Begitu, Mbak. Oh baik Pak. Kemudian Pak, sering kita mendengar di masyarakat tentang perbedaan waktu puasa dan juga penetapan hari raya yang berbeda. Nah, kadang hal ini tuh membuat bingung masyarakat awam, Kak. Nah, dalam perspektif ilmu falak, apa yang menjadi landasan utama dalam perhitungan-perhitungan astronomi Islam? Iya. Terjadi perbedaan itu memang tidak bisa dielakkan ya, karena perbedaan itu dalam maqalat ulama itu ikhtilaful ummati rahmatun ya. Artinya perbedaan itu perlu adanya suatu tasamuh atau toleransi ya. Kan kita tahu bahwa di Indonesia ini ada beberapa ormas ya, sehingga kita sebutlah misalnya Muhammadiyah sama NU sebagai representatif daripada ormas besar yang ada di Indonesia ya. Dari segi metodologi ya, Muhammadiyah itu lebih memakai ke dalam hisabiyah ya. Kemudian kalau NU itu representatif daripada pemerintah ya, atau biasanya pemerintah sama NU itu sama, sehingga memakai istilah observasi ya. Dengan observasi ya, ketika kita melakukan penelitian di luar dengan melihat objek yang ada, maka disitulah ya nanti terjadi suatu teori yang namanya itu observasi atau ru'yatul hilal. Maka dari dua perbedaan besar ini, yang satu pakai hisabiyah, yang kedua pakai ru'yatul hilal, maka hampir bisa dipastikan terjadi suatu perbedaan, walaupun tidak selalu ya. Karena nanti juga melihat daripada kriteria-kriteria yang ada yang disepakati, misalnya antar menteri luar negeri yang ada di Asia Tenggara ya, yang disingkat dengan MABIM, yang di situ ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Maka itu di dalam menetapkan suatu kriteria juga biasanya mengalami suatu kesepakatan yang harus dilakukan gitu, sehingga mereka bisa menemui suatu titik temu tadi itu. Nah, terlepas daripada itu, maka tadi itu saya katakan ya, dengan teori yang berbeda hisabiyah dan observasi, tentunya kita harus banyak mengedepankan daripada tasamuh atau toleransi ya, untuk keutuhan daripada umat kita ya. Nah, sehingga di sini terkadang beda sehari ya, baik itu sebelum atau sesudahnya, maka itu memang tidak bisa dielakkan. Maka di sini ikhtilaful ummati rahmatun ya, itu merupakan suatu yang bisa memayungi daripada kita semuanya, biar kita itu terjadi suatu kesepakatan bersama. Oh ya. Baik Pak. Ya.
Selanjutnya, ada banyak orang yang menganggap ilmu falak dan astronomi modern adalah bidang yang sama karena keduanya sama-sama mempelajari tentang benda-benda langit. Nah, secara garis besar, Pak, apa saja yang dipelajari dalam ilmu falak dan bagaimana perbedaannya dengan astronomi modern? Iya. Secara umum ya, objek pembelajaran ilmu falak itu hampir sama dengan astronomi secara umum ya. Cuma ada perbedaannya ya. Kalau kita mempelajari dari sisi misalnya apa itu di makrokosmos itu kan ada bumi ya. Kemudian ada matahari, ada bulan ya. Ada bintang-bintang atau objek yang lainnya. Ini merupakan objek secara umum yang dinamakan astronomi ya. Akan tetapi ya, ada perbedaan secara spesifik yaitu terkait dengan masalah ibadah. Ketika kita mengamati peredaran khususnya yaitu ada bulan, bumi dan matahari ya, maka disitulah nanti kita akan bisa menentukan misalnya waktu sholat ya, kemudian arah kiblat, kemudian yang lainnya ya, termasuk penentuan awal bulan Komariah ya. Misalnya waktu sholat ya, ketika kita seorang mukallaf ya, wajib ya mengetahui waktu sholat. Kenapa? Karena waktu sholat itu merupakan ya salah satu syarat sah sholat ya. Kita tahu bagi seorang muslim, di antara syarat sah sholat yang harus diketahui bagi seorang mukallaf itu diantaranya adalah mengetahui waktu sholat ya. Di antara yang lainnya itu ada mengetahui arah kiblat ya, kemudian bersih dari pakaian, dari tempat dan yang lainnya ya. Maka di sini mengetahui waktu sholat itu merupakan syarat sah sholat ya. Contohnya apa? Misalnya dalam surat Al-Isra 78 ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail ya. Dirikanlah waktu sholat ya. Di sini para mufasir itu memberikan makna bimakna sholat duhri wal asri. Ketika kita ingin menentukan waktu sholat, aqimis sholata liduluki syamsi, maka di situ ada fi'il amar kan, aqim ya, dirikanlah waktu waktu duhri kan gitu. Kapan? Liduluki syamsi, ketika matahari itu ya sudah di atas kepala kemudian tergelincir sedikit ya, sehingga dalam istilah fikih itu namanya fai'uz zawal ya. Maka ketika matahari itu tergelincir, maka itu namanya waktu sholat duhur sudah tiba kan gitu. Waktu sholat duhur itu tiba ketika matahari berada di atas kepala, doyong sedikit, tergelincir sedikit ya, sampai panjang bayangan ya dengan bendanya, ketika bendanya berdiri 1 meter misalnya, kemudian dirobohkan ya 1 meter ditambah sedikit fai'uz zawal, maka itu berakhirlah waktu duhur alias masuk waktu asar kan gitu. Makanya korelasi antara matahari sebagai objek ya, kemudian manusia mukallaf untuk menjalankan sholat duhur tadi itu, maka melihat posisi matahari ketika berada di atas kepala. Nah, berikutnya juga sama, ketika bayang-bayang itu sama dengan bendanya, maka itu waktu sholat asar tiba alias waktu duhur sudah berakhir ya. Sampai nanti guru bisamsi itu ditandai dengan apa ya? Ditandain dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari ketika kita menghadap ke arah barat, kemudian melihat horizon ya. Horizon itu seperti garis yang imajiner ya, yang menghubungkan antara bawah daripada kaki langit dengan lintasan bagian atas daripada perairan atau laut ya. Maka itu seakan-akan ada garis yang melintang. Ketika matahari itu sudah tenggelam ya, piringan atasnya itu sudah masuk di horizon, tidak kelihatan oleh mata kita, maka itu posisi matahari H-1 derajat dari ufuk bagian barat. Maka pada saat itulah mukallaf wajib menunaikan sholat maghrib itu. Sampai nanti
kita lihat lagi fenomena yang ada ketika mega merah ya yang ada di langit, yang kuning-kuning itu sudah hilang, maka itu saatnya masuk waktu Isya. Subuh juga demikian, ketika fajar itu sudah menyingsing ya, atau sekitar kalau di Indonesia itu H-18 atau -20 dari ufuk bagian timur, maka itu waktu sholat subuh sudah jatuh atau sudah tiba, dan selanjutnya seperti itu ya. Oh iya Pak. Baik teman-teman, setelah kita memahami dasar-dasar dari ilmu falak, pasti pendengar jadi lebih penasaran kan? Jadi sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di ilmu falak ini? Apa hanya sekedar seputar waktu sholat atau kiblat, atau ada yang lebih menarik lagi? Oke, langsung aja kita masuk ke segmen kedua, mengupas tuntas ruang lingkup ilmu falak. Baik Pak, fenomena gerhana matahari yang terjadi beberapa waktu lalu itu sempat menjadi trending topik di media sosial. Nah, dalam ilmu falak, ada atau tidak hikmah serta tuntutan syariat ketika terjadi gerhana? Iya, ya, terima kasih Mbak. Ya, semuanya yang terkait dengan fenomena alam atau gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita ya. Baik tadi itu saya sampaikan ya secara rutinitas ya, dengan geseran matahari dari waktu ke waktu ya, sehingga menumbuhkan waktu-waktu sholat itu tiba kan gitu. Termasuk yang lainnya yang terkait fenomena misalnya bulan ya, gerhana bulan yang dimana likhusufil qamari ya. Ada juga gerhana matahari likhusufis syamsi ya Pak. Kalau matahari itu pakai kaf ya, tapi kalau bulan itu pakai kha ya, likhusufil ya gitu. Artinya semuanya itu terkait dengan fenomena ya, fenomena alam, kemudian korelasinya dengan syariah ya. Ketika kita terjadi bulan masuk di tengah-tengah antaranya matahari dan bumi dengan garis lurusnya, maka itu namanya terjadi gerhana matahari ya. Maka pada saat itu korelasinya secara ibadah apa ya? Bagi seorang muslim dalam kali ini gerhana matahari maupun bulan itu sunnah muakkadah ya. Sehingga pada saat itulah bagi seorang muslim ya disunnahkan menunaikan sholat gerhana baik itu bulan maupun matahari kan gitu. Nah, ini sifatnya sunnah ya. Sama ketika kita bisa mengetahui misalnya saat syuruk. Saat syuruk itu kan posisi matahari di atas daripada ufuk, berada di ufuk bagian timur ya, atau H+1. Maka pada saat itu juga seorang muslim disunahkan untuk menunaikan sholat syuruk, sifatnya sunnah kan gitu. Maka yang wajib tadi itu hanya 5 ya. Tapi yang sunnah tadi itu diantaranya adalah gerhana matahari, gerhana bulan, termasuk melakukan sholat syuruk. Ya. Yang kata Rasulullah, sholat syuruk itu lebih kalau kita lakukan itu pahalanya sama dengan ibadah umroh kan gitu. Berarti seperti itu Mbak. Oh iya Pak. Yang tadi Bapak sempat jelaskan kalau di Indonesia menggunakan metode hisab dan ru'yat ya Pak, untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal biasanya tahunannya. Nah, bisa dijelaskan Pak tentang bagaimana sistem penanggalan hijriyah dalam ilmu falak dan mengapa bisa terjadi perbedaan antara hisab dan ru'yat? Iya. Ya kita lebih menilik lebih jauh tentang peredaran ya. Wa kullun fi falaki yasbaqun. Semuanya itu berputar pada porosnya. Semuanya ya, baik itu bumi, bulan, matahari, semuanya selain berotasi juga berevolusi ya. Kita tahu bahwa di dalam penentuan kalender Hijriyah sama Masehi itu berbeda ya. Kalau kalender Masehi itu ditiliknya ya saat kelahiran Isa Al-Masih, yaitu sebagai startnya ya. Kemudian kalau Hijriyah itu ditiliknya ya pada saat hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Tapi pencetusan kalender Hijriyah ini dilakukan pada masa Umar sekitar 2 tahun ketika Umar menjadi khalifah
ya. Kemudian kita tahu ya perbedaan revolusi bumi terhadap matahari itu berbeda ya. Revolusi bulan terhadap bumi dalam 1 tahunnya ya. Maka nanti akan muncul ya, kalau bumi ya mengelilingi matahari dalam 1 tahun itu terdapat 354 sampai 355 hari. Kalau 354 itu pendek, basito, tapi kalau 355 hari itu kabisat. Nah, berbeda dengan bumi mengelilingi matahari dalam 1 putaran dalam 1 tahun ya, yang dikenal dengan 1 revolusi tadi itu. Maka itu terdapat 365 tahun pendek ya, 365 hari tahun pendek, dan 366 hari tahun panjang. Tasitoh kabisat, istilah seperti itu. Maka ada selisih tadi itu ya. Kalau komariah ya, biasanya untuk menentukan tadi itu, misalnya kita biasa mau hari raya ya. Maka sore harinya pada tanggal 29 bulan Komariah sebelum Ramadan, berarti Sa'ban ya. Sebelum Ramadan. Iya. Ya. Sa'ban ya. Nah, Sa'ban Ramadan. Maka tanggal 29 Sa'ban kita melakukan observasi di lapangan tadi itu, gitu. Nah, ketika sorenya itu ya menjelang maghrib ya, kemudian kita observasi ya, kemudian melihat hilal ya, maka besok harinya itu kita melakukan puasa. Maka maghrib itu sebagai deadline ya, atau sebagai awal lah ya, sebagai awal penentuan ya, mengakhiri dari penanggalan sebelumnya Sa'ban, kemudian masuk bulan Ramadan kan gitu. Kalau teman-teman bisa observasi, atau biasanya dari Departemen Agama itu menurunkan timnya ya, ada di beberapa lokasi ya, termasuk di Pelabuhan Ratu. Saya dulu juga pernah di Pelabuhan Ratu di POP ya. Oh, iya. Tanjung Kodok kalau di Jawa Timur ya, seperti itu ya. Yang penting kita bisa menghadap ke barat. Yang ketika pada saat itu kita sudah mempersiapkan perhitungannya, saat ini bisa di ru'yat atau observasi ya. Maka ketika matahari itu hilal kelihatan setelah matahari tenggelam, maka besok kita lakukan puasa ya. Tentunya ya, setelah kita di antara dari Sabang sampai Merauke itu ada yang observasi, kemudian mengetahui dan bisa menyampaikan dan mau disumpah sama pengadilan setempat. Biasanya pengadilannya itu hadir di tempat observasi tadi itu. Kemudian direferensikan ya ke Badan Hisab Ru'yat yang ada di Departemen Agama tadi itu. Kemudian terjadi sidang isbat ya. Sidang isbat ini ya, Menteri Agama sebagai representatif daripada umat Islam atau pemerintah, mereka mengeksekusi besok puasa atau istiqmal. Kalau tidak kelihatan ya, maka diistiqmalkan, ditambah 1 hari bulan sebelumnya. Maka dalam dalil hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Setelah observasi melihat hilal, maka bisa puasa gitu. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka. Maksudnya berbuka itu ketika kita melakukan observasi di akhir Ramadan ya, kemudian besok mau 1 Idul Fitri, ketika hilal kelihatan, maka berdasarkan hilal tadi itu kita besok sudah tidak puasa lagi atau berbuka. Tapi ingat, fa in huma alaikum fa akmilul iddata sabana salasina ya. Apabila hilal tertutup ya, artinya tim observator tadi itu tidak bisa melihat objek, tidak bisa melihat hilal kelihatan ya. Maka ketika terjadi mendung dan lain sebagainya, maka hilal tidak kelihatan, maka fa'akmilul iddata sabana salasina. Sempurnakan bilangan Sa'ban tadi itu 30 hari, alias diundur 1 hari lagi, disempurnakan gitu. Yang tadinya kita observasinya tanggal 29, maka besok masih tanggal 30 bulan sebelumnya, yaitu bulan Sa'ban gitu. Maka Ramadan diundur 1 hari, itu namanya istiqmal.
Nah, berbeda dengan teman-teman kita yang ada di Muhammadiyah ya. Di Muhammadiyah itu ketika hisab hakiki ya, namanya ada hisab Muhammad Wardan ya, dalam bukunya atau kitabnya seperti itu. Maka ketika dalam perhitungannya itu sudah masuk, walaupun setengah derajat setelah konjungsi ya, maka ya, maka setelah maghrib tadi itu tanpa ru'yat ya, dengan perhitungan tadi itu langsung ya, setelah maghrib di akhir bulan misalnya Sa'ban tanggal 29, maka besoknya itu maghribnya itu sudah dibilang 1 Ramadan gitu ya. Maka disinilah yang terkadang terjadi perbedaan ya. Misalnya teman-teman kita yang dari Nahdiyin ya Istiqmal, atau pemerintah menetapkan Istiqmal ya tambah 1 hari kan gitu. Sementara teman kita di Muhammadiyah ya itu ya karena hilal sudah masuk walaupun setengah derajat, maka di lapangan itu belum bisa diobservasi, belum nampak ya. Karena kategori bisa nampak itu saat sekarang paling tidak 3 derajat. Itu 3 derajat di atas ufuk. Ya, itu rata-rata baru bisa diruyat. Seperti itu, Mbak. Oh iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya masih tentang hitung-hitung nih, Pak ya. Jadi dengan semakin banyaknya umat Islam yang tinggal di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang memiliki musim yang ekstrim seperti di wilayah kutub, Pak, kan muncul pertanyaan nih tentang bagaimana menentukan waktu ibadah di tempat-tempat tersebut. Nah, bagaimana ilmu falak mengatasi tantangan penentuan waktu sholat di daerah-daerah ekstrim seperti wilayah kutub atau daerah yang mengalami midnight sun, Pak? Iya. Oke, terima kasih. Ya. Sebetulnya ilmu falak itu sudah menjawab. Ya. Demikian juga fatwa ulama internasional yang ada di Saudi Arabia maupun sekitarnya itu juga sudah memberikan fatwa. Ya. Karena bumi kita itu kan bulat, ya. Bulatnya bumi kita sehingga keberadaan manusia ya ketika ingin menentukan suatu ibadah baik sholat maupun puasa terkadang terjadi perbedaan pula ya. Ketika kita berada di Indonesia ini yang identik dekat dengan Khatulistiwa ya, maka perbedaan siang dan malam ya itu tidak signifikan ya. Siang dan malam kita itu ya hampir sebanding. Walaupun nanti Ramadan ya itu berputar pada bulan di tahun Masehi bulan tertentu misalnya baik Januari maupun Juni ya itu nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu ketika saudara-saudara kita ya puasanya berada di jauh daripada Khatulistiwa atau mereka itu dekat dengan kutub baik kutub utara maupun kutub selatan. Ya, ini yang jadi masalah ya. Makanya kadang kalau kita lihat ya di dalam siaran itu ya terdapat di Australia puasanya tahun ini misalnya itu hanya 9 jam 50 menit misalnya. Kemudian di negara-negara yang dekat kutub ya di sana ada Greenland ya. Ada Swedia ya. Yang dekat-dekat sini itu ada Amerika, kemudian Inggris ya. Itu kadang puasanya 16-17 jam ya. Tapi kalau mereka dekat dengan Khatulistiwa tadi itu Greenland misalnya ya. Itu yang namanya saat-saat yang tidak normal ya. Atau waktu-waktu yang tidak normal ya, atau terjadi suatu ketidakberaturan ya. Maka puasanya itu bisa jauh lebih panjang, bisa jadi ya ada yang 21 jam, bahkan ada yang 23 jam ya. Kita tahu bahwa secara syariat penentuan puasa itu kan berdasarkan syariat atau ketentuan hukum kan gitu. Kalau di dalam Quran yang tadi itu ya, kalau puasa itu batasannya misalnya dari fajar sodik, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, summa atimu siyama
ilal lail. Ya gitu. Artinya batasan puasa itu tergantung syariat. Syariat kita itu menentukan melalui Al-Quran, kita diperbolehkan makan dan minum atau melakukan hubungan suami istri ya selama belum fajar, nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau sudah fajar ya, batasan daripada fajar tadi itu fajar sodik ya, sampai tenggelamnya matahari, summa atimu syiyama ilal lail ya, sempurnakan puasa itu sampai malam ya. Malam itu batasnya apa? Ya tadi itu guru bisamsi atau waktu maghrib. Maka waktu ini kalau kita aplikasikan di daerah-daerah yang abnormal tadi itu ya, yang mengalami sirkumuler ya, maka mereka akan mengalami puasa yang panjang kan gitu, termasuk sholatnya ya. Maka bagaimana ya saudara kita yang mengalami puasa yang panjang ini juga pernah Pak Imam Daruqutni ya, warak kita dari PTIQ, ketika mewakili daripada Pak Yusuf Kalla sebagai sekjen Masjid Indonesia ya, kemudian diundang kalau nggak salah di Swedia ya, sehingga dia katakan dalam Republika ini saya di sini diundang untuk berbuka puasa bersama saudara kita yang ada di sana kan itu, di Swedia atau Islandia ya, itu di Republika waktu itu ya. Kemudian puasa saya itu lebih daripada 21 jam. Nah, itu nyatanya ya. Pura kita Pak Imam Daruqutni dipanggil ke sana ya untuk menghadiri buka bersama ya. Maka puasanya itu 21 jam lebih kan gitu. Sehingga dikatakan boleh enggak saya mengikuti waktu yang ada di Jakarta kan gitu. Sehingga relatif bisa buka duluan kan gitu. Karena beliau di sana ya berarti harus adaptasi di sana kan gitu. Maka di sini fatwa ulama internasional ya, termasuk yang di Saudi maupun di Mesir itu menyatakan bahwa saudara kita ya yang puasanya jauh itu bisa menganalogkan, pertama mengikuti daerah-daerah yang normal sekitar sana kan gitu. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan ibadah baik puasa khususnya puasanya ya, puasa maupun sholat, khususnya di puasa itu bisa ya mengikuti syariat diturunkan atau Al-Quran diturunkan ya. Al-Quran diturunkan itu antara Mekah dan Madinah kan gitu. Quran diturunkan di Mekah di Madinah. Maka ya kita puasanya tadi itu saudara kita yang dekat di kutub tadi itu bisa mengikuti puasa kota Madinah atau Mekah gitu, bisa ya. Karena mengikuti fatwa tadi itu ada fatwanya ya, seperti itu ya. Baik, nanti kita lanjut. Oh iya, jadi ternyata ilmu falak ini kompleks banget ya Pak. Dari gerhana sampai waktu sholat di kutub itu semua ada aturannya guys. Nah, di zaman serba digital seperti sekarang ini tentu menarik untuk dibahas bagaimana relevansi dan aplikasi ilmu falak di era modern. Mari kita masuk ke segmen yang terakhir, mengupas tuntas ilmu falak. Jadi saat ini bermunculan Pak, ada aplikasi mobile seperti Muslim Pro, Playtimes, dan NU Mobile yang sangat memudahkan umat muslim dalam beribadah. Nah, jadi bahkan sekarang Pak, smartwatch pun itu udah ada fitur buat lihat jadwal sholat. Tapi masih ada keraguan tentang akurasi dari smartphone tersebut, dari teknologi tersebut Pak. Nah, bagaimana posisi dan peran ilmu falak di era teknologi digital? Apakah teknologi modern sudah bisa menggantikan peran ahli falak atau malah justru sangat membutuhkan expertise dari mereka? Kehadiran berbagai macam aplikasi dalam sains dan teknologi merupakan suatu peradaban dalam Islam ya. Maksudnya keberadaannya tidak bisa dinafikan. Artinya ya memang itu yang terjadi yang bertumbuh kembang di masyarakat kita ya. Ya, kalau kita artinya ya kita harus sama-sama mendukung walaupun itu kurang sempurna atau ada kekurangannya itu biasa kan gitu. Sehingga sesuatu itu akan menjadi sempurna ya. Sehingga la yatruku kulluh ya. Kalau sesuatu itu tidak bisa diambil secara keseluruhan ya jangan dihilangkan semuanya.
Tapi kesempurnaan itu perlu kita musyawarahkan, ya, kita teliti kembali, review dan lain sebagainya, ya. Sehingga kesempurnaan itu akan lebih sempurna, kan gitu. Artinya ketika sudah hadir, ya, alat-alat modern tadi itu, ya, yang sifatnya itu instan, ya, itu ya tentunya sangat mendukung lah. Buat saya itu sangat mendukung. Tapi kita nggak boleh ketergantungan 100% atau selamanya kepada alat tadi itu. Maka yang lebih baik itu yang memang dasar-dasar falak, sehingga kita mengetahui dari mana asalnya, perhitungannya bagaimana, ya. Itu yang menjadi sumber dasar. Alat tetap kita jadikan sebagai komparatif atau perbandingan, tetapi ya jangan dihilangkan karena itu peradaban, gitu. Maka di sini kedua-duanya menurut saya disinergiskan, ya, satu dengan yang lainnya. Sementara, ya, misalnya gini analognya, ya, ketika kita berada lagi camping, ya, atau lagi perjalanan jauh, di mana kita tidak bisa menentukan arah kiblat yang pasti, maka ketika kita membawa HP sebetulnya itu sudah bisa, kan gitu. Walaupun nanti hasilnya kurang akurat, nggak masalah. Ya. Artinya istihad itu sudah kita lakukan di saat-saat kita ingin melakukan suatu sholat tadi itu, ibadah sholat atau yang lainnya, maka disitulah syariat itu sudah mencukupkan, nggak perlu diulang sebetulnya, kan gitu. Nah, tapi kalau kita mau yang ideal, maka situasinya ya harus ideal juga, kan gitu. Jangan sampai gara-gara kita nggak bisa jangan sampai gara-gara kita itu nggak bisa menentukan arah kiblat, kemudian kita nggak sholat, itu lebih salah lagi, kan gitu. Apapun yang kita lakukan, walaupun dengan cara yang sederhana, walaupun kurang akurat, maka itu lebih baik kita lakukan, ya, daripada kita meninggalkan yang keseluruhan tadi itu, begitu, Mbak. Baik. Ya. Kemudian di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu falak. Banyak lembaga seperti Kemenak, NU, dan Muhammadiyah yang memiliki tim falaknya masing-masing. Namun generasi muda sekarang lebih tertarik dengan teknologi dan gadget, benar ya Pak? Jadi apa saja tantangan dan peluang pengembangan ilmu falak di Indonesia ke depannya, dan bagaimana cara menarik minat generasi muda untuk mempelajari ilmu ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi? Iya, ini golongan muda generasi apa? Gen Z. Gen Z, iya. Ya. Generasi Gen Z ini salah satu unsur yang harus kita dukung bersama, kan gitu. Artinya ya memang medianya sudah beda, ya. Kalau dulu waktu saya itu kan masih manual, ya. Semuanya misalnya menentukan perhitungan itu ditulis di papan tulis, ya. Kalau di pesantren itu pakai kitab, gitu kan. Tapi zaman-zaman sekarang itu kalau dipaksakan mengikuti alur lama, ya nanti akan mental juga, kan gitu. Makanya ya saran saya bagi generasi Gen Z tadi itu ya tetaplah, ya, mereka berusaha dulu, ya kan gitu. Kalau bisa mengikuti yang teori lama, ikuti, ya. Tapi kalau nggak bisa, memang harus dilakukan langkah-langkah yang sifatnya model kayak praktikum itu lebih digalakkan daripada teoritis, gitu kan. Nah, sehingga mereka melakukan praktek di lapangan, baik itu menentukan bagaimana sih saat matahari tergelincir, menentukan waktu duhur, asar, maghrib, ya, isya dan selanjutnya. Kemudian melakukan ru'yatul hilal, ya, observasi di lapangan, ya. Mungkin itu yang lebih pas buat mereka, ya. Selain memang ada aplikasi-aplikasi, ya, yang tentunya aplikasi itu juga orang-orang yang ahli dalam bidangnya, ya. Maksudnya kita bisa melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi, ya, misalnya di sini ada ITB, ya. Di sana itu ada Boska, ada planetarium, ya. Atau sekarang itu misalnya kayak BRIN, ya, itu juga bisa membantu, ya. Termasuk Profesor Thomas Jamaluddin, yaitu yang menjadi pembimbing disertasi saya tentang arah kiblat, ya. Maka beliau juga termasuk ahli hisab ru'yat. Artinya dia dilibatkan, ya, ketika
Departemen Agama itu melakukan tadi itu mau menentukan misalnya 1 Ramadan, ya beliau termasuk salah satu tim ya dalam segi teknologinya kan gitu. Adapun secara syariat ya diserahkan kepada para ulama yang mempunyai kompetensi tersendiri tadi itu. Oh gitu. iya Pak. Ya. Oke, dan itulah tadi pembahasan lengkap kita tentang ilmu falak. Jadi ternyata ilmu yang satu ini tidak hanya relevan, tapi juga sangat dibutuhkan di era modern ini. Untuk pendengar yang ingin mendalami lebih lanjut, jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas astronomi Islam atau kajian-kajian falak di daerah masing-masing, atau kalian juga bisa pantengin YouTube kita yang akan terus membahas tentang ilmu-ilmu syariah. Baik teman-teman, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Sunarto MA yang telah berbagi ilmu dengan kita di sini. Dan bagi teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan share video kita. Dan jangan lupa buat subscribe dan nantikan video-video kita yang menarik lainnya hanya di Syariah Cash. Saya Adia Tricahyani sebagai host mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.